Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Yang pertama di sini ada komponen peta. Peta merupakan gambaran bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala. Pembuatan peta memerlukan pengetahuan khusus mengenal penggambaran permukaan bumi yang biasa disebut dengan ilmu kartografi, dan orang yang membuat peta itu dinamakan dengan kartografer. Komponen peta tersebut terdiri dari 1. Judul peta. Kedua, skala peta. Ketiga, simbol peta. Keempat, warna peta. Kelima, legenda. Keenam, orientasi. Dan yang terakhir yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Di sini ada contoh gambar peta, bisa kalian lihat dari gambar peta. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian dari komponen peta tersebut. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul peta diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. Yang kedua yaitu skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta terdiri dari 3 jenis yaitu 1. Skala numerik, 2. Skala verbal, dan yang ketiga yaitu skala grafik. Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan seperti 1:100.000. Skala verbal merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai dengan jumlah mil di lapangan. Skala grafik merupakan skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. Yang ketiga yaitu simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Di sini ada contoh bagian simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Yang pertama yaitu A. Simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menggambarkan tempat atau data personal. Contohnya, ibu kota negara. Kemudian yang kedua yaitu simbol garis, untuk menggambarkan penampakan yang berhubungan dengan jarak. Contohnya, rel kereta api ataupun sungai. Kemudian yang ketiga yaitu simbol area, untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu, contohnya rawa ataupun danau. Yang keempat yaitu warna peta. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Berikut warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai kenampakan dalam peta. Biru untuk kenampakan perairan daerah dingin. Kuning untuk kenampakan gurun, dataran tinggi, dan vegetasi yang kering. Hijau untuk kenampakan hutan, dataran rendah, dan vegetasi. Coklat untuk kenampakan daerah perbukitan. Merah untuk kenampakan gunung api, kota, dan jalan protokol. Hitam untuk kenampakan batas wilayah. Yang kelima yaitu legenda. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Yang keenam yaitu orientasi. Orientasi merupakan arah mata angin yang menunjukkan arah utara, barat, selatan, dan timur daerah yang digambar. Dan yang terakhir yaitu sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatan peta. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan penjelasan yang kedua yaitu tentang fungsi peta. Fungsi peta yaitu pembuatan peta ditujukan untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi. Berikut merupakan fungsi peta. 1. Memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. 2. Menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. 3. Menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara. 4. Menyajikan data mengenal potensi suatu daerah. Dan yang kelima, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Manfaat peta. Seiring dengan perkembangan teknologi, peta tidak hanya berbentuk kertas tetapi digital. Sektor yang telah memanfaatkan dalam rangka menunjukkan usahanya, dan tanpa kalian sadari kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dimanfaatkan untuk 1. Pengembangan transportasi berbasis online. 2. Perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. 3.
Perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. 4. Memudahkan menemukan alamat tujuan. 5. Menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien.